Oke, 1, 2, 3, starting again, channel podcast Igrea Siswanto. Selamat sore, selamat berjumpa lagi di channel podcast Igrea Siswanto. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan orang yang luar biasa, yang pastinya akan banyak memberikan inspiratif dan berkat buat kita. Ya. Nah, saya akan perkenalkan, beliau adalah seorang yang luar biasa dan memimpin sebuah yayasan namanya El Sapan, ya. Pak Pendeta Ritson Manyunyu MTH, atau sekarang sudah S3 Pak? Sudah selesai atau gimana? Ya. Jangan disebut-sebut Pak, lagi dikejar-kejar ya. Oh gitu, ya, oke. Ya, saya harus sebut Pak, supaya kita ini juga bisa dikompor-kompori gitu, biar yang muda-muda juga terpacu semangatnya. Gitu ya. Pak Ritson pasti ada cerita banyak yang menarik nih. Nanti saya akan bagikan semua bincang-bincang santai kita. Saya akan ngulik tentang Pak Ritson dan Yayasan El Sapan. Ini Siap. Saya yang sudah beberapa kali berkunjung ke Yayasan Bapak ini, saya melihat, waduh, ini luar biasa ini. Kalau bukan campur tangan Tuhan, kayaknya nggak mungkin ini kayaknya gitu. Nah, teman-teman pemirsa, Pak Ritson ini seorang tunanetra, tetapi hari ini beliau memimpin sebuah yayasan namanya El Sapan, betul ya Pak ya? Betul, Yayasan El Sapan. Nah, Pak bisa cerita gimana awal dan terbentuknya Yayasan El Sapan ini, Pak? Ya, sebelum ke sana, karena kebenaran kita siaran ini di hari Ahad 24 Mei 2020, tepat saudara kita umat muslim merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Jadi kami mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri kepada saudara kami umat muslim. Dan yang kedua, kita juga merayakan kemarin hari kenaikan Yesus Kristus Tuhan kita ke sorga. Amin. Dan yang dari terpenting peristiwa itu jadinya aku akan datang kembali, kata Yesus. Haleluya. Itu. Ya, baik. Saya mengalami kebutaan Mbak Igrea itu di usia 24, tepatnya bulan April 1999. Tahun 95 saya masuk STT Dulos, kemudian kuliah selama 2 tahun, 3 tahun, 6 semester, dan akhirnya di semester 6 saya harus drop out karena saya secara perlahan-lahan mengalami kehilangan penglihatan. Jadi penyakit mata saya ternyata menurut Profesor Dr. Mandang bahwa saya mengalami kebutaan karena penyakit glaukoma. Penyakit glaukoma ini penyakit yang menyerang saraf mata, belum diketemukan penyebabnya dan juga belum diketemukan cara pengobatannya. Atas dasar pengalaman menjadi seorang buta inilah, maka saya mulai tahun 2000 bergabung di satu komunitas tunanetra yang melayani tunanetra dewasa. Kemudian 2002 saya diberi peluang oleh mereka untuk melakukan pelayanan di Jakarta Utara. Jadi saya pegang wilayah Jakarta Utara. Atas pelayanan di kurang lebih 5 tahun di situ, di lembaga tersebut, di lembaga Daya Dharma, maka saya merasakan bahwa orang buta ini kurang lebih 60-70% hidupnya karitatif, hanya mau diberi, hanya mau menerima, dan sebagainya. Jadi saya berpikir kalau begini terus sampai Tuhan Yesus datang, nasib mereka tidak akan berubah. Jadi harus berubah paradigma untuk dibelas kasihani begitu. Jadi akhirnya saya mengajak istri saya waktu itu tahun 2006, kemudian dengan beberapa orang, ayo kita memulai pelayanan yang berbeda. Yaitu kita memulai pelayanan anak. Semua setuju, tapi waktu saya bilang pelayanan anak yang tunanetra, semua kaget begitu. Jadi mengapa demikian? Supaya anak-anak itu kalau kita layani, mereka bisa dilakukan transformasi. Jadi kita tanamkan budaya baru, pikiran baru, harapan baru, etika baru, semua yang normal sebagaimana manusia pada umumnya. Maka oleh anugerah dan kasih sayang Tuhan, kita memulai pelayanan itu dari Cipinang Baru Bundar, menyewa satu
kontrakan kecil Pak Igrea, 1 kamar. Kemudian kami menampung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anak. Ya. Pertama itu langsung 8, ya Pak, langsung 8 anak atau 1, 2, 3 begitu nambah? 1, 2, 3 dulu Pak, jadi dalam kurun waktu 2 tahun, ya. Jadi kelihatannya, coba anak pertama, kelihatannya passionnya memang di situ, ya. Bahwa saya sangat mencintai anak itu, istri saya juga sangat mencintai anak itu, sekalipun tidak keluar dari rahimnya. Kami merasa bahwa inilah jalan yang Tuhan beri untuk kami untuk melayani. Pak, ya, sekarang ya Pak, maaf saya potong. Sekarang ada berapa murid yang dibina oleh Yayasan Resapan ini dan berapa guru Pak saat ini? Dari tahun 2006 sampai hari ini kami sudah melayani kurang lebih 89 anak tunanetra dan sudah banyak alumninya. Sekarang di per 2020 ini yang aktif adalah 39 yang kami layani. Kemudian pelayanan Elsafat itu ada bidang panti, ada bidang sekolah luar biasa, TK, SD, SMP, SMA. Kemudian ada juga bidang sekolah pendidikan usia dini di Poso, dan yang keempat pusat balai latihan kerja disabilitas juga di Poso. Luar biasa, ya. Saya dengar ini, kalau saya lihat ke tempat kantor Bapak itu kan, saya lihat di rak itu piala, piagam, banyak sekali itu di sana. Bisa berikan gambaran Pak, murid-murid yang dibina itu prestasinya seperti apa? Saya lihat ada yang sudah dikirim ke luar negeri dan sebagainya gitu Pak. Ya, itu. Jadi kalau tunanetra itu diberi peluang, kesempatan, pendidikan, pembinaan, pendampingan yang baik dan benar, maka mereka akan hidup normal sebagaimana manusia pada umumnya. Sehingga tujuan awal untuk meletakkan dasar yang baik, dasar yang benar, melalui dasar firman Allah, firman Tuhan, sehingga hidup mereka itu dieksplorasi. Sehingga kami hanya menjadi fasilitator buat mereka untuk mereka bisa menentukan pilihan-pilihannya. Ada yang suka olahraga, ada yang suka bernyanyi, ada yang suka bermusik, ada yang suka atletik, ada yang suka seni lainnya, sehingga kami hanya memberi dukungan. Nah, dengan demikian maka mereka berupaya untuk meraih segala prestasi. Dan prestasi tertinggi warga binaan tunanetra yang Elsafat ini ada 2 anak, satu yang sudah pernah performance di Berlin, Jerman dengan choirnya, Esra Andre di Utara Barat. Yang kedua sudah ikut ajang lomba profesional lagu seriosa di kota Praha, Ceko, Eropa Timur. Ceko, ya, wah keren, gitu ya. Nah, justru itulah Pak yang saya yakin ini akan banyak menginspirasi orang-orang kita ya. Jadi yang bisa melihat. Nah, makanya saya tertarik sekali ingin ngobrol santai dengan Pak Ritson, gitu ya. Nah, saya juga jujur saja, saya terberkati juga Pak. Waktu saya datang ke tempat Bapak itu saya melihat anak-anak pergi naik Grab sendiri begitu ya. Nah, anak saya ini normal bisa lihat kok nggak seberani itu. Nah, akhirnya saya berani melatih anak saya. Ini orang yang dalam kondisi terbatas, dia bisa pesan Grab, bisa pergi ke tempat tertentu, belajar, les dan sebagainya. Nah, keberanian ini bagaimana di Resapan Pak diajarkan, dilatihnya begitu sehingga mereka bisa berani dan melakukannya dengan, saya pikir luar biasa itu Pak. Ya, jadi sebagaimana yang kita kenal pada masyarakat umum bahwa bisa karena terbiasa, jadi ini juga kami terapkan di tunanetra. Sejak dini kami membiasakan mereka untuk diajari berjalan sendiri, mandi sendiri, mencuci pakaian sendiri, mengganti baju sendiri, menyetrika sendiri, memasak sendiri. Semuanya kami latih untuk dipersiapkan agar mereka ke depan bisa hidup independen, mandiri pada kehidupan masyarakat. Jadi aktivitas-aktivitas itu selalu kami lakukan pendampingan dan semua dapat berjalan dengan baik. Jadi mereka bisa menguasai komputer, teknologi, Microsoft Word, mereka bisa menggunakan Android, smartphone, handphone, mereka bisa order GoFood, mereka bisa order
ojek online, transfer, mereka bisa naik kereta api, kemudian mereka bisa pergi dari provinsi satu ke provinsi yang lain. Nah, itu semua dilatih, keberanian, mentalnya dipersiapkan, dan kami mengindoktrinasi bahwa kamu harus membantu terutama dirimu sendiri, karena di luar sana kamu tidak bisa meminta tolong kepada orang lain. Jangankan kepada orang lain, kepada orang tua, kepada saudara, mereka punya keterbatasan. Kepada kakak, kepada adik, mereka pasti punya keluarga sendiri, punya kesibukan sendiri. Jadi jangan pernah berharap 100% kepada Ya, ya. Wow. ibu. Ya. Dengan demikian engkau pasti bisa melakukan apa saja. Ya, ya. Nah, Pak, ini ngomong-ngomong, ini kan Bapak kelola, ada banyak murid, harus menggaji guru, karyawan, kemudian biaya operasional, Bapak punya beberapa mobil, kemudian gedung perawatan yang gedungnya juga bukan hanya gedung yang biasa, saya lihat gedung yang cukup mega. Nah, ini ngomong-ngomong, dananya dari mana ini, Pak? Ya, yang pertama dananya dari sorga. Ya. Ya. Dari sorga itu caranya adalah melalui yang pertama kepercayaan, akuntabilitas. Ya, jadi integritas dan akuntabilitas. Integritas itu adalah bagaimana kita antara kata dan perbuatan itu sama, termasuk dalam hal pengelolaan dana-dana yang dipercayakan Tuhan melalui relasi yang dikelola oleh yayasan. Itu yang pertama. Yang kedua, akuntabilitas. Kita berusaha setransparan mungkin, tidak ada yang tertutupi, open management, sehingga siapapun dapat mengintip tata kelola keuangan kami. Yang ketiga, kami diaudit, audit eksternal oleh akuntan publik, sehingga ini demikian akan diminimalisir untuk adanya penyimpangan-penyimpangan. Jadi kami berusaha, saya dan istri berkomitmen bahwa Yayasan El Safwan ini sekalipun kami yang mendirikan, tetapi ini bukan milik kami. Satu saat kami akan dipanggil Tuhan, akan kita wariskan, dan El Safwan ini harus tetap ada, dan kita persiapkan sistemnya secara baik, baik sistem secara teknologi, sistemnya secara etika dan budaya, maupun sistem-sistem yang lain. Sehingga dengan demikian, yayasan ini sungguh-sungguh benar-benar diadakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Wah, luar biasa, Pak. Gimana ceritanya kisah buku Bapak yang lumayan tebal nih, ya, dengan judul Melihat yang Tak Terlihat. Ini juga saya dapat bukunya, ini saya dapat hadiah dari Bapak. Ini sering saya berikan kepada teman-teman. Saya kan juga kadang-kadang memberikan pelatihan tentang menulis nih, saya bilang gitu. Untuk menginspirasi mereka. Nih, saya bilang seorang yang tunanetra bisa menulis buku yang setebal ini, saya bilang begitu. Nah, ini bagaimana Bapak bisa mewujudkan buku Melihat yang Tak Terlihat ini, gitu Pak? Ya, buku salah satu adalah bagian daripada pembuktian daripada apa yang kita kerjakan. Ya, kalau kita mengingat para rasul, semua mereka punya catatan-catatan kegiatan mereka masing-masing yang kita sebut dengan baik Alkitab maupun catatan-catatan yang tidak masuk dalam kanon. Nah, oleh karena itu saya pikir setiap kita yang terjun di lapangan, setidak-tidaknya juga harus mendokumentasikan bagian daripada pembuktian apa yang telah kita kerjakan dan apa yang sedang kita kerjakan. Syukur bahwa buku ini sudah 2 kali cetak, sudah 6.000 eksemplar habis. Dia launchingnya di Kick-Edi Metro TV, Pak Igria. Jadi agak sedikit spesial buku ini, dia agak sedikit spesial, sehingga diharapkan di buku ini setidak-tidaknya dia bukan karya ilmiah, tetapi dia merupakan catatan-catatan pengalaman hidup yang semoga bisa menginspirasi dan memberikan motivasi kepada orang lain. Yang kedua adalah bagian daripada proses kami untuk memberikan tanda kasih kepada segenap relasi yang telah bersama-sama kurang lebih 14 tahun. Mungkin mereka tidak bisa datang, mungkin mereka tidak bisa pantau, tetapi dengan membaca buku sedikit akan melengkapi data informasi yang kami lakukan di El Safwan. Ya, saya teringat sebuah pepatah begini.
orang yang pandai sehebat apapun kalau dia tidak menulis maka dia akan hilang di telan keabadian, kira-kira tidak meninggalkan jejak gitu. Ya. Ya. Nah, Pak Ridson, saya ini kan sering juga keliling di Sulawesi Tengah, ke Poso, tempat asalnya Pak Ridson ini. Nah, saya sering ketemu juga hamba-hamba Tuhan, banyak kenal di sana. Nah, mereka juga cukup kenal baik dengan Pak Ridson. Bahkan saya juga mendengar cerita-cerita, ya kalau dibilang itu dulu kebandelan lah kira-kira gitu. Nah, saya dapat cerita nih Pak Ridson. Pak Ridson dulu ternyata mudanya ganteng dan banyak disukai. Wah, idola cewek-cewek. Dan ada satu lagi saya dapat cerita ini Pak. Pak Ridson motong ayam tetangga atau gimana itu, lalu Pak Ridson bagikan ke tetangga juga ikut makan gitu. Betul nggak ini Pak? Iya, jadi ini kan sejarah berulang Pak Igrea. Jadi hampir kebanyakan anak-anaknya para hakim, anak-anaknya para raja, anak-anaknya para nabi di zaman perjanjian lama itu bandel banget. Anaknya Imam Eli, Hofni dan Fidel gak ada ikut ayahnya. Anaknya Samuel juga, Yoel dan sampai itu bandel juga, kan begitu. Anaknya Raja Daud, Adonia, Absalom, semua bandel-bandel semua, kan begitu. Nah, saya ini anaknya Pak Igrea. Jadi ketularan. Sorry Pak Ridson, Pak Ridson ini ayahnya saya dengar juga seorang rektor ya dulu di STT Tentena ya. Ya, jadi ayah saya pendeta di Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Beliau mantan anggota dewan di Kabupaten Poso. Jadi keterangan padahal jadi yang kedengaran di masyarakat bukan prestasi tetapi kayak bandelannya begitu Pak Igrea. Sehingga orang banyak mengingat saya ini orang bandel. Jadi kayak begitu. Ya, jadi dulu ceritanya di perumahan dosen kampus STT Tentena itu di tetangga saya itu ada juga dosen, ya salah satu dosen. Nah dia suka pelihara ayam jago begitu Pak Igrea. Nah satu saat malam minggu saya ajak anaknya yang paling tua teman saya, saya bilang Wilson, ayo kita minum cap tikus, minum saguer, nanti gampang ada ayamnya. Nah, maka malam-malam kami tangkap ayam bapaknya kami tangkap, kami potong baru kami makan bersama. Ya, besok pagi bapaknya cari, loh mana ayam saya? Ya, baru kita tadi malam kami sudah makan ayamnya papa. Iya. Wah, tapi itu menunjukkan bagaimana saya banyak diberkati juga dengan bagaimana pendeta-pendeta bersaksi, bagaimana melihat perjalanan Pak Ridson dan sekarang ya mereka melihat. Mereka bilang kok ini anak yang terhilang sudah kembali dan sebagainya. Tapi luar biasa ini. Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman saya yang muda-muda yang saat ini sedang berkarya bahwa saya jujur ketika saya pernah diundang ke tempat Bapak, saya melihat ini karya Tuhan luar biasa. Orang bisa pakai siapa saja untuk menjadi. Amin. Dan terlebih lagi. Dan saya pernah bisik-bisik dengan Ibu Shirley itu, saya bilang, Bu, kita ini yang bisa ngelihat aja sekolah nggak bener ini kita kalah dengan Pak Ridson ini sudah S3 saya bilang begitu. Makanya kita juga harus ini memacu dan memotivasi kita gitu Pak, begitu. Nah, ya baik Pak, terima kasih waktunya. Mungkin Pak Ridson bisa kasih semangat buat teman-teman khususnya ini yang masih muda-muda yang dalam kondisi mencari jati diri, pelayanan atau dan sebagainya, sehingga melalui perbincangan santai sore hari ini paling tidak itu akan memberikan spirit dan semangat, kira-kira gitu Pak. Silakan. Baik. Terima kasih dan pendengar daripada channel daripada Pak Igrea Siswani. Yang pertama kepada teman-teman penyandang disabilitas dimanapun berada yang
kebenaran menyaksikan atau mendengarkan program ini, atau kepada keluarganya yang kebenaran ada anggota keluarganya mengalami disabilitas, apakah buta, tuli, bisu, apakah lumpuh, apakah IQ di bawah rata-rata, apakah autis. Saya ingin menyampaikan jangan pernah takut bahwa mereka terlahir tidak pernah salah dilahirkan di bumi ini, bahwa Tuhan memahami, mengerti, Tuhan mengizinkan terjadi. Ada satu proses kehidupan yang harus ditangkap. Oleh karena itu berdoalah. Amin, seperti Elisa atau Elia menyampaikan kepada Elisa juga kepada bujangnya. Ketika dia tertutup matanya, dia mengalami ketakutan. Dia bilang, jangan takut, ada ratusan ribu malaikat sedang mengelilingi kita, dan akhirnya matanya dibukakan. Ya, untuk dapat melihat. Oleh karena itu, mintalah kepada Tuhan untuk dibukakan mata jasmani, mata rohani kita, mata insting, mata apa saja, agar kita dapat diberi kemampuan untuk melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata orang lain melalui anggota keluarga kita yang mengalami disabilitas itu. Sehingga ada berkat besar yang Tuhan siapkan, bukan kutuk, bukan aib, bukan penderitaan, bukan kesusahan, tetapi sejatinya Allah sedangnya. Terimalah mereka, sayangi, cintai mereka sepenuh hati, sehingga dengan demikian maka kita akan menjadi keluarga Kristen yang hebat, yang luar biasa, yang sungguh-sungguh mengasihi pekerjaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua dalam membangun pelayanan, jangan pernah lupakan integritas. Kemudian yang kedua akuntabilitas, dan yang ketiga adalah networking, jaringan. Karena kita dengan bersahabat dengan siapapun yang beragama Muslim, Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, yang mereka ekonomi lemah, ekonomi menengah, ekonomi besar, itu semua hormatnya harus sama. Tidak boleh kalau dia naik mobil mewah, hormat kita lebih menunduk, tapi kalau tukang sampah kita anggap dia remeh. Tidak boleh, karena kita tidak tahu, jangan-jangan dia adalah di mana Yesus sedang menyamar menjadi tukang sampah. Oleh karena itu, hargai, hormati siapapun yang ada di sekelilingmu, karena mereka lah yang akan membuat hidupmu dan pelayananmu akan lebih baik dan akan lebih maju. Dan yang ketiga adalah di era sekarang ini, jangan pernah sekali-kali melupakan dan tidak mengikuti era digitalisasi. Setuju, amin. Ini era yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Daniel, bahwa era ini era sangat cepat, sangat banyak berubah. Coba lihat, gereja berubah sekarang, gedung-gedung kosong, orang ibadah melalui live streaming, masjid-masjid kosong, orang sholat live streaming, restoran-restoran kosong, orang cuma pesan dengan semuanya. Jadi jangan pernah sekalipun gereja maupun pelayanan sosial atau pelayanan kemanusiaan seperti kami ini, jangan menghindarkan diri dari teknologi, karena apabila kita tidak mengikuti kecanggihan zaman ini, maka kita akan ditelan oleh zaman ini. Kejam sekali. Tetapi itulah faktanya, maka kita harus segera melakukan transformasi untuk mencapai ekselensi. Yang kelima kepada gereja, kepada lembaga-lembaga lain, mari kita kembali melihat fokus pelayanan kita apa sih sebenarnya? Membangun gedungkah? Memperindah apa yang kita miliki kah? Toh semuanya tidak ada artinya. Ayo, sekarang pertanyaannya, apakah kamu masih pakai jas dan dasimu sekarang? Sudah hampir 3 bulan? Apakah kalian atau kita semua masih pakai sepatu kita yang bermerek? Apakah kita masih menggunakan sound system yang kita yang ratusan juta di gereja? No, kosong, nol besar. Ayo, kita kembali fokus melayani manusia sesama yang Tuhan sudah amanatkan. Di mana sebelum dia naik ke surga, dia sudah berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus,
ajarkanlah semua apa yang telah kuajarkan kepadamu kepada mereka, dan janjinya, ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Dan yang paling terakhir, malaikat 2 berkata, apa yang kamu lihat ke atas, jangan takut. Di mana dia pergi, di tempat itu juga dia akan datang kembali. Ya. Wah, haleluya. Amin. Pak, satu yang ketinggalan, saya lupa. Ini kalau ada teman-teman mungkin yang punya keluarga tadi yang tunanetra dan sebagainya, bisa menghubungi kemana dan alamatnya di mana nih Pak El-Safan ini? Gitu. Baik, Yayasan El-Safan, Jalan Betung Raya nomor 49, RT 13, RW 05, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur 13430, telepon 021 866 11458 atau handphone 0813 1050 2362 atau WhatsApp 0853 1096 9741 dengan Ritson Banyonyo. Iya. Oke Pak, terima kasih waktunya. Waduh, saya senang sekali hari ini. Ini gara-gara COVID-19 ini saya jadi juga punya waktu bisa ngobrol dengan beberapa teman ini, gitu kan. Kalau enggak, waduh, kita susah juga. Tapi ada teknologi yang betul yang tadi Bapak katakan, melalui media podcast ini kita bisa berinteraksi jarak jauh, berbagi, dan kita bisa share pengalaman. Ya, terima kasih banyak Pak Ritson Banyonyo. Maju terus. Waktunya kapan-kapan kita jalan bareng lagi ke Sulawesi Tengah pelayanan. Siap. Ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, shalom.